Pada tahun 1905, ilmuwan terkenal fisika, Albert Einstein, menerbitkan hasil karyanya yang terkenal hingga saat ini, yakni teori relativitas. Secara umum, teori ini terbagi atas teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Special relativity is built around two main assumptions or postulates. The first says that the laws of physics are all the same in all inertial reference frames. It doesn't matter whether you're on the train or on the platform, the same equations will apply. This has to be true because there's no real way to distinguish between reference frames. The second postulate says that the speed of light in a vacuum is the same for all observers, about 300 million meters per second, always, whether or not the light source is moving. Physicists have tested this fact with lots of experiments. It's definitely true all the time. Pada teori relativitas ini, Einstein mengemukakan dua buah postulat yang akan mengubah pemahaman kita mengenai materi, ruang, dan waktu. Pada postulat pertama, Einstein mengatakan bahwa hukum fisika adalah sama untuk semua pengamat yang bergerak dalam kecepatan konstan atau inersia. Ini berarti tidak ada sistem referensi yang istimewa. Dan pada postulat kedua, Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamat. Sehingga, pada postulat kedua ini dapat dikatakan bahwa nilai dari kecepatan cahaya akan selalu tetap bagi setiap pengamat. Hal yang berbeda dari pemahaman fisika klasik tentang konsep kecepatan oleh pengamat. Berdasarkan postulat kedua ini juga, maka secara tidak langsung Einstein mengatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat bergerak sama dengan kecepatan cahaya. Timbul pertanyaan, apa yang terjadi jika terdapat benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya? Pada film-film fiksi sains ilmiah seperti Star Wars ataupun Star Trek, banyak memperlihatkan adegan-adegan menakjubkan ketika melintasi antar galaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, bagaimana sains khususnya fisika memandang hal tersebut? Meskipun itu tidak mungkin terjadi, mari kita berandai-andai bahwa kita dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Secara umum, tidak ada yang salah dengan kecepatan tetapi pada percepatan. Untuk mencapai kondisi tersebut akan membutuhkan percepatan yang sangat besar. Hal ini akan memberikan konsekuensi yang buruk bagi tubuh sebab darah akan sulit untuk dipompa mengalir ke seluruh tubuh. Berdasarkan postulat relativitas Einstein, ia menyatakan bahwa ketika sebuah benda bermassa bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka massa benda tersebut juga akan ikut meningkat. Dan konsekuensinya akan dibutuhkan energi yang tak berhingga untuk menggerakkan benda tersebut. Speed of light. Nothing with any mass at all can travel at the speed of light because as it gets closer and closer to the speed of light, its mass increases. And if it were actually traveling at the speed of light, it would have an infinite mass. Hal ini dapat ditemukan berdasarkan persamaan massa relativistik. Pada persamaan tersebut terlihat bahwa jika benda bergerak dengan kecepatan cahaya, maka suku pembagi pada persamaan tersebut akan bernilai 0 dan memberikan hasil tak berhingga. Sehingga, dengan persamaan kesetaraan energi dan massa Einstein, maka diperlukan energi yang tak berhingga untuk menggerakkan objek tersebut ke kecepatan cahaya. Tentu ini tidak mungkin dapat dilakukan. Anggaplah kamu telah bergerak dengan kecepatan sebesar dengan 0,9 kali kecepatan cahaya. Pada kondisi tersebut, kita akan merasakan gejala relativistik, yakni kamu akan merasakan bahwa waktu berjalan dengan lambat sehingga lingkungan di sekitarmu akan bergerak lambat atau slow motion. Peristiwa perlambatan ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Bayangkan kamu melakukan perjalanan ke Mars dan kembali dengan kecepatan 90% dari kecepatan cahaya. Jarak total yang ditempuh adalah sekitar 450 juta kilometer, dan jika kita mengasumsikan percepatan instan tanpa berhenti, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 16 menit dan 40 detik menurut pengamat di bumi. Namun, menurut kamu hanya akan mengalami waktu sekitar 8 menit dan 20 detik selama seluruh perjalanan. Ini disebabkan oleh dilatasi waktu yang terjadi pada kecepatan tinggi. Semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berlalu menurutmu. Dengan kata lain, kamu akan lebih lambat menua. Sehingga, jika kamu ingin awet muda, maka cobalah untuk selalu bergerak dengan cepat. Selain itu, ketika kamu bergerak dengan kecepatan tersebut, maka pandangan kamu akan terlihat semakin tajam dan terlihat seperti memasuki sebuah terowongan. Olehnya, dapat disimpulkan bahwa tidak akan mungkin ada benda bermassa yang dapat bergerak dengan kecepatan cahaya,
sebab akan dibutuhkan energi yang tak terhingga untuk menjaga benda tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di kabar edukasi selanjutnya.